punya apa kayak macam syekh gitu. Syekh yang gamis putih pakai udang sorban. Hari kemarin ada seorang orang tua yang menangis di hadapan wakil kepala sekolah bagian humas gara-gara ditanya anaknya mau kuliah di mana. Kemudian orang tua itu menyudutkan anak karena anaknya tidak berprestasi, katanya. Tidak memiliki bakat apa-apa, tidak usah kuliah saja, sambil menangis terseduh-seduh. Akhirnya sang orang tua itu ditanya mana anaknya, ada di luar, suruh masuk. Akhirnya anaknya masuk. Ternyata anak itu menurut pemantauan guru bahwa keistimewaannya itu banyak, tetapi tidak bisa dibina dengan baik karena jumlah siswa di sekolah itu kan ribuan, guru terbatas. Bayangkan jika 36 siswa, kemudian gurunya hanya satu, setelah ngajar dari satu kelas harus mengajar lagi ke kelas lain yang jumlahnya 36 siswa lagi. Setelah itu guru selesai mengajar pindah lagi ke kelas lain, jumlahnya 36 siswa lagi. Jadi dalam satu hari itu guru bisa memasuki ruangan dengan jumlah siswa 36 sampai sore hari jam 4 sore. Masih guru itu mengajar memasuki kelas 36 siswa jumlahnya. Padahal untuk mengamati satu orang siswa itu perlu pendekatan per individu, barulah ketahuan bahwa anak itu memiliki bakat istimewa. Salah satu contohnya kita ceritakan Adib, seorang anak indigo. Kenapa dia terpantau? Karena kebetulan beliau tidak bisa jalan sejak masih bayi karena urusan dengan saraf. Dalam kesendirian, menyepi karena tidak punya teman, tidak pernah berjalan kemana-mana. Dia itu sering melamun di tempat yang sunyi. Dan begitulah setiap hari. Akhirnya dia merasa punya teman dengan makhluk yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Dan akhirnya bisa dialog. Karena kesendirian akhirnya dia menjadi supranatural. Nah, inilah yang akan kita ceritakan di sini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Adib, anak indigo. Ketemu lagi Sobat Yep Studio. Salam damai, sehat dan bahagia selalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak bosan-bosannya berbicara tentang Aryani sampai 4 episode dari channel ini. Beda dengan konten-konten lainnya. Mengapa demikian? Karena ini adalah konten dunia pendidikan. Idealnya peran para orang tua itu minimal seperti pembinaan Putri Aryani. Minimal kerjasama yang solid antara orang tua dan sekolah. Bayi sudah tidak bisa melihat. Tetapi karena potensinya itu benar-benar terbina, sampai-sampai orang tuanya itu keluar dari pekerjaan untuk membina Putri Aryani. Di samping disekolahkan di sekolah SLB Bantul, Yogyakarta, dia juga memberikan pembelajaran tambahan. Tentu dengan kursus-kursus yang sesuai bakat yang dimiliki oleh Putri Aryani. Ketika masuk ke Indonesia Got Talent, Aryani juara pertama. Dan akhirnya muncul di AGT, Amerika Got Talent, dan akhirnya spektakuler. Triliunan dalam sebulan royalti yang dia miliki. Itulah hasilnya, padahal anaknya itu boleh dikatakan kan tidak umum. Hanya mempergunakan bakat yang dia miliki akhirnya spektakuler. Begitu juga dengan Adib dari SMA 2 Cikarang Barat ini, dia memiliki keistimewaan bisa berdialog dengan makhluk-makhluk supranatural.
Baiklah, kita mulai. Pengamatan terhadap potensi siswa itu perlu bantuan orang tua karena anak lebih banyak di rumah. Jadi orang tua lah yang lebih tahu tentang hal ini sebenarnya. Tapi kenapa orang tua tidak mampu mengamati bakat anaknya? Karena orang tua terlalu sibuk. Akhirnya sekolah hanya bisa mengamati atau melakukan pendidikan seperti terhadap Adib ini tidak maksimal. Syekh yang gamis putih, pakai udang-udang sorban gitu. Iya. Cuman kayaknya umurnya udah berapa dia kayaknya. Udah tua. Enggak tua banget, kayak seusia bapak lah. Oh gitu. Ganteng pasti orangnya ya. Iya. Untuk mengetahui lebih detail tentang anak indigo dengan pola pendidikannya, perlu juga Bapak dan Ibu orang tua siswa di rumah mempelajari channelnya Guru Gembul tentang anak indigo. Di sini kita tidak berbicara tentang ilmu supranaturalnya. Karena apa? Karena potensi itu harus dimaksimalkan mempergunakan anggaran. Baik, kita mulai. Tapi bagaimana supaya anak indigo itu punya kemandirian sehingga dia sejajar dengan anak-anak lain. Oleh sebab itu, coba ditonton dulu channel Guru Gembul yang berbicara tentang anak indigo. Tapi mohon maaf kepada orang tua yang memiliki anak indigo, kalau terpaksa saya harus membuka hal. Kalau punya Bapak tadi pakai apa? Baju gamis? Kayak sorban gitu. Pakai sorban. Oh, beda ya. Baikan mana? Wah, kalau baikan sih kurang tahu tuh Pak. Yang harusnya dibandingkan bukan kebaikannya, tapi emang harus, pokoknya nggak usah dibandingkan kebaikannya, cuma bagaimana cara kita menghadapi, atau misal dikala sekolah sedang mengamati bakat anak seperti Adib ini, bukan cuma Adib kan, banyak ribuan anak yang ada di sekolah ini diamati secara satu persatu. Tiba-tiba sekolah dihebohkan dengan datangnya LSM Gadungan membawa wartawan-wartawan yang tidak jelas media massanya menteror agar mengembalikan uang anggaran yang pernah disumbangkan kepada sekolah. Karena anak-anak yang tidak nyumbang pun ternyata ijazahnya dibagikan secara cuma-cuma. Sementara beberapa orang tua siswa banyak yang sudah menyumbang ke sekolah sesuai dengan hasil rapat komite. Dan pada saat itu uangnya sudah dipergunakan untuk pelebaran lapangan, membuat taman, instalasi penerangan, dan masih banyak lagi termasuk untuk membina bakat-bakat siswa. Akhirnya ramailah sekolah di pojokan, dan sekolah itu kan tidak banyak karyawannya. Karyawan yang ada untuk menenangkan suasana diberikanlah uang yang pernah disumbangkan itu kepada orang tua yang membawa LSM dan wartawan tersebut. Apa yang terjadi? Akhirnya berbondong-bondong puluhan orang tua siswa menuntut semua uang yang pernah disumbangkan ke sekolah minta dikembalikan karena yang lain juga ada, yaitu diantaranya satu orang siswa yang seperti itu membawa wartawan dan LSM. Apa sikap orang tua yang lain? Banyak juga yang menangis, ya Allah, ke orang tua ada yang berbuat seperti itu ya, kasihan untuk anak-anak kita yang dikembangkan di sekolah tersebut, bagaimana jadinya nanti. Warahmatullahi Menuntut wabarakatuh. keadilan, ini dampak dari kebijakan yang tidak tegas. Saat rapat komite 3 tahun yang lampau, Pak? Ya. sebelum ada Bapak, SK Gubernur Jawa Barat tentang rapat komite. Kini anak mereka sudah lulus dan berhak menerima ijazah. Setelah siswa jadi status alumni, apa yang terjadi?
Hal ini diduga terjadi di beberapa sekolah. Seperti aduan sebagai berikut. Dengan hormat, Bapak Ibu pengurus komite. Hari ini staf sekolah mendapat tekanan dari para orang tua yang membawa oknum LSM dan wartawan. Tuntutannya untuk mengembalikan uang sumbangan 3 tahun yang lampau yang pernah mereka sumbangkan lewat komite. Karena anak mereka sudah lulus dari sekolah. Menekan sekolah untuk mengembalikan sumbangan itu memanfaatkan oknum LSM. Kok bisa? Kesalahan beberapa staf yang paling fatal. Ada yang telah mengembalikan uang itu ke beberapa orang tua dengan tekanan pihak ketiga. Yang berakibat adanya kemelut. Bagi orang tua yang lainnya berdatangan menyerbu sekolah. Minta hak yang sama. Alasannya saat pembagian ijazah banyak orang tua publikasi. Ternyata yang tidak nyumbang sama sekalipun. Tidak mendapatkan sanksi apa-apa dari sekokah. Lalu kami yang sudah nyumbang bagaimana? Itu adalah tuntutannya. Tidak menagih sumbangan sukarela kepada semua orang tua. Berarti sekolah tidak berlaku adil. Mereka yang menyumbang merasa tidak diperlakukan adil. Padahal yang tidak menyumbang itu sudah hasil pemantauan pengurus. Bahwa mereka memang dinyatakan layak tidak menyumbang. Dugaan provokasi mencuat karena berdatangannya oknum yang menuntut pengembalian uang yang sudah disetor masa lampau. Ingin diperlakukan hal yang sama dengan yang lain. Tanpa sumbangan tanpa sanksi. Padahal sumbangan itu sudah terlanjur direalisasikan. Semua sumbangan melalui komite itu sudah sesuai dengan hasil rapat komite. Sudah jadi parit, jadi kegiatan perkemahan, jadi taman, jadi musola dan sebagainya. Di antaranya ada sekolah terlanjur merealisasikannya berupa pengurugan halaman sekolah, pelebaran lapangan upacara, pembuatan taman, musola, WC, instalasi penerangan taman, tambahan daya listrik, dan dana taktis untuk transportasi kegiatan aneka lomba, pengurusan pemagaran sekolah, RKB dan lain-lain. Kini beberapa staf tata usaha yang terjepit merasa bersalah telah mengembalikan uang sumbangan beberapa orang tua, karena tekanan oknum LSM. Karena mereka bermuka serem berkalung rantai, datang bergerombol karyawan pun merasa terintimidasi. Tanpa koordinasi komite dulu akhirnya mengikuti tuntutannya menggunakan dana talangan dari pribadi. Kini karyawan itu pun mengalami kesulitan untuk mengembalikan uang masa lampau itu. Mengaku telah terpaksa di luar wewenang menyerahkan uang karena rasa takut. Karena tekanan oknum LSM yang dibawa orang tua. Dengan pensempilan serem. Ini salah satu bentuk laporan buat pengurus komite. Agar mendapatkan solusi. Menghadapi orang tua yang bawa oknum LSM seperti itu. Tampak di foto wajah oknum yang dianggap menakutkan datang bergerombol. Ini adalah orang yang dibawa orang tua ke sekolah. Untuk menuntut mengembalikan uang sumbangan masa lampau. Sesuai hasil rapat itu. Bagaimana dengan proyek yang sudah berjalan? Uang sumbangan komite beberapa tahun yang lampau. Sesuai dengan hasil rapat komite sudah jadi proyek dan jadi kegiatan. Dan anaknya sekarang sudah lulus dan berhak mengambil ijazah. Bukan menuntut mengembalikan uang sumbangan sukarela masa lampau. Karena manajemen sekolah sudah beruah. Sesungguhnya biaya masa lampau itu sudah jadi aneka kegiatan. Yang kini jadi secari kertas ijazah yang layak mereka terima. Bu Rere, seorang orang tua siswa yang baru memasukkan anaknya, berkomentar, "Ya Allah, kok bisa sampai seperti ini, Pak?